老夫今天还就试试了。啊，甘靖宇。Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya penyerangan yang terjadi ke dalam aula Pavilion Tongsen melibatkan banyak keluarga dan beberapa sekte di dalamnya yang bertujuan untuk menyerang Muyun agar mereka bisa memperalat Muyun untuk membuat pil yang mereka inginkan. Namun di tengah-tengah penyerangan itu terjadi, Gan Jingyu beserta pasukan Pavilion Jushan miliknya ikut masuk ke dalam aula tersebut. Apakah mereka akan ikut menyerang Muyun? Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Scene dilanjutkan dari perseteruan antara Muyun dan Guangling, yang dimana Meng Guangling menanyakan keberadaannya saat ini kepada Muyun. Muyun yang mendengar hal itu sontak saja langsung menjawab akan membunuhnya. Guangling yang merasa tertantang pun menginginkan pertarungan itu terjadi. Muyun yang merasa jika pil 10.000 tulang yang diberikan pada Gan Jingyu harusnya sudah bisa memulihkan keadaannya sekarang. Benar saja, di tengah-tengah perseteruan mereka tiba-tiba Gan Jingyu, Mo Wen dan Mo Xingtian serta para prajurit Pavilion Jushan menghentikan langkah mereka untuk memulai pertarungan. Guangling yang melihat Gan Jingyu sudah pulih dari penyakitnya dibuat terkejut akan hal itu, karena selama puluhan tahun lamanya penyakit yang diderita oleh Gan Jingyu belum kunjung sembuh. Akan tetapi Muyun berhasil menyembuhkan Gan Jingyu hanya dengan sebuah pil saja. Hal itulah yang akan menjadi pertanyaan besar tentang semua ini. Dengan datangnya Gan Jingyu, Guangling menyarankan untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Yang dia takutkan akan ada sesuatu hal yang tak diinginkan antara Pavilion Jushan dan Sekte Darah Bayang. Karena Pavilion Jushan sekarang adalah milik Muyun, maka Gan Jingyu serta semua prajuritnya akan mematuhi apa yang Muyun ucapkan. Kesal dengan semua ini, Meng Guangling pun mencoba untuk menyerang Gan Jingyu. Namun dengan sekali sentuhan saja, dirinya kalah dan pergi dari aula. Gan Jingyu， 这大半夜的，莫先生，毒是已经解了，甘靖宇，个所有人前来感谢。我已将聚仙阁送于子木先生。你别抢出头，别惹一身骚。阁不重，又怎么能坐视不管呢？滚！走。 Meng Guangling yang kalah melawan Gan Jingyu cukup untuk membuat semua orang yang menyerang Pavilion Tongsen pergi dari sana. Muyun yang melihat tindakan Gan Jingyu menyimpulkan jika dirinya telah pulih sepenuhnya. Gan Jingyu yang merasa terlambat meminta maaf akan hal itu dan menjadikan Muyun sebagai master karena telah menggabungkan dua pavilion secara bersamaan. Muyun yang mendengar hal itu pun mengatakan jika Pavilion Tongsen dan Pavilion Jushan digabungkan, maka pavilion itu akan menjadi pavilion terbesar di kota Nanyun. 定将成为南云第一大阁，聚仙阁便是通神阁。是阁主。 Muyun yang hendak memurnikan pil pun membawa Gan Jingyu bersamanya ke dalam ruangan rahasia untuk menjadi asisten pemurnian Muyun saat ini. Mo Xingtian yang merasa aneh mengasumsikan jika dengan sembuhnya Gan Jingyu dan bergabungnya antara dua pavilion merupakan rencana Muyun yang telah diperhitungkan secara matang. Tak mau ambil pusing, Mo Wen pun mengingatkan jika semua ini merupakan keputusan dari sang guru. 怎么了，大哥？这一切都太顺利了，师尊实力恢复。 聚仙通神两阁合，你想太多了，师尊他自有决断，恐怕全在子墨的算计之中吧。但愿如此吧。Muyun dan Xingyu yang telah sampai di ruang rahasia akan melakukan pemurnian sebuah pil surgawi kelas 8.
Sebelum pemurnian itu dimulai, Muyun mengucapkan terima kasih atas bantuan Gan Jingyu. Gan Jingyu yang mendengar hal itu mengatakan bahwa selama dirinya hidup selama 150 tahun, dia belum pernah melihat seorang praktisi sekuat Muyun. Dia juga balik menanyakan tentang pembuatan pil surgawinya. Namun, Muyun yang tak yakin akan mencobanya saja, dikarenakan alkemis bintang 9 pun akan ragu jika membuat pil surgawi kelas 8 seorang diri, tanpa bantuan dari seorang master alkemis. 我需要一位极为高明的助手。炼丹师也没有十足的把握。的确，8品上等丹药，你是让老夫当炼丹童子啊？ Saat pemurnian akan dimulai, Muyun mengeluarkan tuku Feng Tian yang dia dapatkan di dalam gua saat dirinya membuka 8 meridian yang ada di tubuhnya. Dengan teknik pemurnian Muyun, membuat Gan Jingyu bingung akan hal itu. Karena teknik pembuatan pil yang Muyun lakukan, urutan pembuatannya sangat berlawanan, yang dikhawatirkan pemurnian ini akan gagal. Namun, Gan Jingyu yang melihat teknik Muyun mulai mengasumsikan jika kekuatan pemurnian Muyun bisa saja lebih hebat darinya. 混心花3株，碎玉草根3两。干老，猪心草。望草药的顺序竟然完全相反，造诣恐怕已经远超于我。 Saat inilah penentuan keberhasilan Muyun dalam membuat pil pembalik langit akan selesai. Di langkah terakhir ini, Muyun harus menggunakan sebagian besar esensi darahnya untuk menyempurnakan dan menyelesaikan pil surgawi tersebut. Gan Jingyu yang melihat jika Muyun sudah lemas memaksanya untuk menyudahi pemurnian pil itu. Karena jika Muyun mati, semuanya akan berakhir. Muyun yang memiliki tekad kuat pun tak menggubris perkataan Gan Jingyu. Dengan sekuat tenaga, dia pun mencoba untuk menyelesaikan pil tersebut. Karena Muyun masih berhutang nyawa dan harus bisa menghidupkan seseorang yang pernah mati untuknya. Tak ingin melihat Muyun mati, Gan Jingyu pun menghentikan pemurnian pil tersebut. 暮云，快停下！我还能坚持。暮云。 再这样灌输情绪，马上丹成了，我绝不能放弃。你说死了，丹成了又如何？这是我欠他的。这小子真是疯了！该死！ Setelah pemurnian itu selesai, Muyun yang lemah dan tak sadarkan diri pun diberikan sebuah pil oleh Gan Jingyu yang berfungsi untuk menjaga esensi darah yang masih ada di dalam tubuhnya. Namun perjuangan Muyun tak sia-sia karena pil pembalik langit itu telah berhasil dibuatnya, yang membuat Gan Jingyu terpukau dengan keahlian alkemis Muyun, sehingga dia pun menyebut jika Muyun merupakan master alkemis kelas 9. Karena panik, dia pun memanggil para murid Muyun untuk membawanya ke dalam pavilion Tonseng. Lin Xianyu yang khawatir dengan keadaan Muyun menanyakan hal itu padanya. Namun Gan Jingyu tak memberitahu jika Muyun telah memurnikan pil pembalik langit. Sebelum mereka pergi, Gan Jingyu menitipkan pil itu kepada Lin Xianyu agar menjaganya dengan kekuatan yang dia miliki. Karena pil itu merupakan akibat dari tak sadarnya Muyun saat ini. 来人，快来人！唉。 干老，怎么回事？丹，他才将自己搞得这般狼狈。不管怎么说，感谢干老了。情，得看他自己了。
Sesampainya di dalam pavilion, Wang Xingya pun datang ke sana untuk meminta bantuan tentang persoalan tanah pavilion Jushan yang akan digabung dengan pavilion Tongsen. Melihat anak buahnya menutupi jalan untuknya, membuat Wang Xingya curiga dengan semua ini, sehingga dia pun memaksa masuk agar dia tahu permasalahan yang mereka sembunyikan. Wang Xingya yang melihat Jimu adalah penyamaran dari Muyun dibuat terkejut akan hal itu. Dia pun merasa kecewa karena selama ini Siming telah menutupi identitas Muyun padanya. Namun itu tak membuatnya marah, hanya sedikit kecewa saja karena dia tahu jika Muyun telah menyuruhnya untuk menjaga identitas Muyun pada siapapun. Wang Xingya yang merasa berhutang budi pada Muyun pun menyuruh semua orang untuk keluar dari sana karena dia tahu cara pengobatan agar esensi darah Muyun bisa pulih kembali. 3 tahun yang lalu dia melihat Muyun mati dan saat ini dia melihat Muyun akan mati. Wang Xingya pun memaksa dirinya untuk mengobati Muyun. Karena Muyun telah berhasil hidup, maka Wang Xingya pun ingin melihat Muyun hidup. Tak ada cara lain, pengobatan pun akan dilakukan. 你们所有人都知道，唯独我不知道。本命精血丧失了大半，他这是做了什么？若不想他死，就出去！你们都出去！我要看着你活下去。 Tekad Muyun untuk menghidupkan orang misterius itu masih berlanjut. Namun demi menghidupkan orang tersebut, nyawa Muyun menjadi ancaman terbesar dalam pemurnian pil itu. Cocok logi yang Mimin simpulkan dari masalah ini yaitu Xiao Yu'er. Mungkin saja Muyun ingin menghidupkan kembali Xiao Yu'er yang ada di dalam gulungan Jushan. Karena 3 tahun yang lalu, Xiao Yu'er harus mati demi menyelamatkan Muyun dari serangan keluarga Lin. Jika teman-teman memiliki cocok logi yang sama atau yang lain bisa komen di bawah ya. Kita tunggu saja lanjutannya di part 36.